Kabadun sanaan buka sadonya. Ada saudara kita dari Medan, Biadu, halak kita sesudena, Horas, banyak ternyata. Ini kalau disapa semua satu-satu selesai sampai azan maghrib. Jadi poin yang kedua ini adalah bagaimana kita menjaga ini. Makanya besok banyak-banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pembimbingnya 2, 3, 10 kali. Jamaah jangan ikut. Pembimbingnya semangat, jamaahnya pula loyo. Maka insya Allah besok kalau tidak bisa bertalbiyah ramai-ramai, sendiri saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Hati-hati melanggar larangan ihram. Sampai di hotel cuci tangan pakai sabun boleh? Ada parfum minyak wangi. Kok kucing kok wangi kan ini? Ini pakai parfum mana boleh? Aku pakai parfumnya tadi sebelum pakai kain ihram. Boleh? Cerdas semua. Ini enaknya kalau rame-rame ya. Bisa semuanya. Nah, ini semua tujuannya. Tujuan semua ibadah ini kalau orang tak paham, apalah itu sholat? Tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ada tujuan di dalamnya. Apa tujuan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya jahat, munkar jahat. Apa beda fahsya dengan munkar? Fahsya kejahatan seksual, munkar korupsi, riba, tipu, bohong, zalim, itu munkar. Jadi ada orang yang secara seksual dia sopan tapi zalim aniaya. Maka sholat itu mencegah dua, tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, orang yang tak paham puasa apa ini, tahan makan, tahan minum, tahan mata. Ada tujuan akhirnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takut kepada Allah. Nah, umrah ini apa tujuan dari umrah ini? 3. Faman faradha fihi al-hajja, siapa yang melaksanakan haji, umrah ini sepaket dengan haji, maka disebut dia dengan haji kecil. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rafasa, jangan jahat seksual. Wala fusuqa, jangan jahat non seksual. Wala jidal, bidah, jangan kasar, caci maki, sumpah serapah. 3 kejahatan manusia, ketiga-tiganya dihilangkan dengan umrah. Jahat seksual, jahat non seksual, jahat lisan, kasar, caci maki, sumpah serapah. Insya Allah selesai umrah ini 3-tiganya lepas insya Allah. Alhamdulillah sekomat. Itu tetangga saya itu dulu kalau bercakap jantung kita tanggal langsung. Tapi setelah pulang umroh diam aja. Kenapa dia diam? Batuk. Dulu kawan saya itu orangnya pelik, batil, medit, kedekut. Tapi setelah ikut umroh akbar, masya Allah Pak Ustaz. Dulu kalau lewat kota 2000 perak lagi bisa. Sekarang sejak balik umroh ada perubahan. Berapa? 2500. Nah, ini jadi poin yang kedua ini. Apa tanda umroh diterima Allah? Ada perubahan. Memang makbul, mabrur lah.
Kalau haji mabrur, kalau umroh makbulah. Kalau haji mabrur, kalau umroh makbulah. Memang makbul lah umroh kawan saya itu Pak Ustaz. Kenapa? Pulang dari umroh akbar dengan Ustaz Abdul Somad, mukanya putih. Rupanya tak pernah ke masjid. Makan tidur, balik putih. Tidak bisa kita ukur dengan fisik, betul? Saya heran kenapa ibu ini tak menengok kemari, rupanya menengok fisik. Ya Allah. Yang pertama niat, yang kedua mengawas diri supaya selamat dari rafasa kejahatan seksual, fusuqa kejahatan non seksual, jidal kejahatan lisan, kejahatan lidah. Yang ketiga, apa yang ingin dari umroh ini? Supaya kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Dalam sholat Nabi apa yang kita sebut? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dalam iftitah, maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita dalam sholat itu yang kita ucapkan di awal sholat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dalam umrah ini Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah setelah dia merenovasi Ka'bah bersama anaknya namanya Ismail. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan pada kami cara ibadahnya. Maka ditunjukkan Allah melalui malaikat caranya mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini semua adalah ibadah yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah. Itu perbuatan siapa? Perbuatan istri Nabi Ibrahim namanya Hajar, yang melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tumit Nabi Ismail apa namanya itu? Menggesekkan tumitnya itu ke tanah, muncullah air, itulah yang kita minum. Tapi ini bukan menghadap ke arah kiblat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hafal, yang tak hafal hadap ke kiblat, gerak-gerak kanan. Bagaimana kita lah, ya Allah sehatkan aku saya jangan sampai selamat sampai pulang. Sehatkan Ustaz Somad. Ini yang ketiganya adalah napak tilas perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa nasabnya berakhir ke Nabi Ibrahim. Nabi Musa nasabnya berakhir ke Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Titik temunya bertemu kepada Nabi Ibrahim. Itulah mengapa nama Nabi Ibrahim yang kita sebut dalam sholat, perbuatan Nabi Ibrahim, amalan Nabi Ibrahim, kesabaran. Tapi bukan cuma Ibrahim, istri Nabi Ibrahim juga. Maka disebut dengan wa'ala ali, sabarnya Hajar. Bagaimana kesabaran Hajar ketika Hajar ditinggal di wadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman. Lembah karena memang Makkah itu macam kuali Bapak ini.
Gunung Jabal Qu'aiqian, Gunung Jabal Abi Qubais, di tengahnya itu Ka'bah. Makanya gunung itu yang sekarang digali dengan satu alat dari Jerman untuk membuat terowongan. Nah itu yang sekarang tunnel, kita masuk ke dalam terowongan, naik bis, naik mobil, naik kereta api. Karena kalau dibuatlah jalan ke atas, kita seperti naik apa itu, roller coaster. Maka dibuat lubang untuk menembus kota Makkah itu. Di bawah lubang itu dibuat pula stasiun bis, ada pula di bawahnya itu masuk ke dalam hotel. Nah, ini memang gunung, karena Makkah ini gunung keliling, di tengah itu ada lembah. Fi wadin ghairi zar'in, tak ada tanaman. Inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah SWT, Allahumma rzuq ahlahu minas samarat. Penduduk Makkah ini berilah dia buah-buahan. Makanya buahnya melimpah, pokoknya tak pernah kita tengok. Buahnya, tempat kita pokoknya banyak, buahnya tak ada. Allah Ta'ala luar biasa. Lalu kemudian hati manusia ini tertarik kepada Makkah. 2 tahun 2020, 2021, 2022, Covid 3 tahun tak kemari. Sekarang meledak jamaahnya seperti jamaah haji. Umur saya umrah, inilah umrah, masya Allah, manusia macam aneh-aneh, macam semut. Beginilah kita nanti di padang mahsyar. Banyak suami yang menunggu di pintu, istri tak muncul-muncul. Banyak pula istri yang menunggu, kemana ditelepon tak diangkat, WA tak dibalas, pulang ke rumah ke hotel, rupanya suami dah kapan. Banyak istri yang pulang, yang pergi ke masjid kurus, begitu pulang gemuk, di balik mukena itu anak onta pun ada. Ini Ustaz ini menyindir dah. Nampak saya tidak, saya kalau jalan itu saya dulu cuma nampak saya. Jadi mudah-mudahan yang kita bawa itu nanti adalah kesabaran Nabi Ibrahim, kesabaran Hajar, kesabaran anaknya Ismail dan Ishak, sehingga keluarga kita semuanya keluarga yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Luar biasa Hajar itu, ibu. Sabarnya dia di lembah yang tak ada tanaman itu, hadiahnya adalah air Zam-Zam yang mengalir 4.000 tahun sampai hari ini tak kering. Begitulah orang yang sabar diberikan Allah balasan yang tak putus. Ibu bapak sekalian yang sabar dengan segala kesulitan di tanah suci ini, diberikan Allah kemudahan. Innallaha ma'as sabirin. Poin yang keempat. Sampai berapa poin nih Pak Ustaz? 5 poin. Jadi nanti judulnya kalau mau dicari di YouTube, 5 poin renungan umroh akbar. Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, niat. Yang kedua, waspada, ibadah ini ada tujuannya. Yang ketiga, napak tilas perjalanan perbuatan Nabi Ibrahim. Yang keempat adalah al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menutup dosa-dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Minta ampun dengan istighfar sudah, minta ampun dengan sholat sunat taubat sudah, minta ampun dengan menangis sudah, minta ampun dengan tawaf dan sa'i besok itu kita laksanakan. Jadi kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Pulang kita dari umrah ini macam bayi yang baru lahir lagi.
Saya nggak percaya Pak Ustaz. Ibu tengok nanti bapaknya asal habis umroh macam bayi lagi. Kenapa begitu? Gundul. Nah, saya nih, kenapa lah Ustaz Somad itu rambutnya gondrong panjang? Ini mau dipotong besok. Coba besok kalau kita ketemu besok malam, itu udah ketemu baby. Ibu bertamu ke rumah orang. Terus, lucu ya anaknya, boleh saya gendong? Gendong, pas digendong, terkencing. Ibu marah nggak? Kenapa tak marah? Karena anak bayi tak berdosa. So preman-premannya orang bertato buku misobal, kalau udah menengok anak bayi, kenapa semua senang nengok bayi? Karena tak berdosa. Coba besok malam. Kalau kita udah begundul tapi orang belum senang, berarti masih Mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa yang bisa hilang dengan umroh ini dosa kepada Allah. Adapun rantang yang belum dipulangkan bisa dihapus dengan umroh. Menangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosa kepada suamiku. Bisa? Apa pula bisa? Mana bisa? Ini yang bisa hapus dengan umroh ini dosa kepada Allah. Adapun dosa kepada manusia, maka minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Selesai. Kau udah minta maaf sama tetanggamu, aku menunggu Idul Fitri. Iya, kalau umur sampai Idul Fitri, pergi ke rumah sakit, dicek. Kata dokter, Bapak, ini nampaknya sampai akhir Rajab. Mudah-mudahan Allah kasih umur ke kita supaya kita bisa sempat minta maaf. Jangan malu segan minta maaf kalau ada silap salah dan dosa. Jadi begitu selesai tawaf, selesai sa'i, tahallul, sebagaimana gugurnya rambut itu, begitulah dosa itu berguguran semua. Kalau sudah bersih, jangan kotorilah. Pakai peci putih, pakai baju putih, pakai kain putih, pakai sendal putih, pakai handphone putih. Mau acara tablik akbar, Ustaz Somad sudah siap mau berangkat. Sebelum berangkat minum kopi. Begitu minum kopi, menetes setetes ke baju. Rasa nggak pede mau jumpa jamaah, masa udah putih ada setetes. Diambil tisu, makin lebar. Menghadap manusia saja satu tetes tak pede. Bagaimana menghadap Allah? Banyak dosa. Seandainya dosa itu tumbuh satu tai lalat, satu dosa tumbuh satu tai lalat, mungkin muka kita ini udah macam kuali. Tapi karena Allah masih sayang, dosa kita hanya kita yang tahu. Yang paling mengerti tentang dosa kita hanya kita. Maka kita menghadap Allah itu dengan rasa malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah satu cabang dari iman. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Cuma 5 rukun umroh ini. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Tartib artinya berurutan. Jangan sa'i dulu. Kau bersa'i? Iya. Terus kok cepat kali aku belum tawaf? Itu namanya umroh sungsang. Dia mesti tartib. Niat bibir Ali, tawaf, keliling Ka'bah, sa'i, Safa Marwah, habis itu baru tahallul. Habislah semuanya. Tahallul halal. Yang sebelumnya haram mencabut bulu hidung, haram mencabut tanaman, haram membunuh binatang, haram akad nikah, haram menikahkan.
tapi kemudian setelah tahallul maka menjadi halal. Yang terakhir, yang kelima, apa yang diambil dari umroh ini? Tak lain tak bukan adalah supaya kita sadar ini miniatur mati. Pakaian hanya 2 lapis, 1 di atas, 1 di bawah. Ibu juga pakai pakaian mayat putih-putih. Ini adalah gladi kotor mati. Makanya orang yang pulang umroh ini seperti mayat-mayat yang sudah hidup kembali, sudah hidup di dunia, mati, hidup lagi dalam keadaan suci bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu pernah mati? Mati rasa? Tapi kita pernah merasakan bagaimana mati. Tinggal semuanya, anak, keluarga, kampung, rumah, pakai pakaian orang mati, dan kita kemudian akan menghadap Allah. Makanya dalam tarikat Naqsyabandiyah ada namanya Rabitatul Maut, Rabitatul Barzakh. Bayangkan kita sedang mau sakratul maut, dibisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Setelah itu kita pun akan dimandikan, setelah dimandikan dikafankan, setelah dikafankan disolatkan, setelah disolatkan dikuburkan, setelah dikuburkan ditinggal. Ibu mau ikut bapak? Bapak? Benar baik-baik Pak. Lalu yang kekal abadi menemani kita di dalam liang lahat itu cuma amal soleh. Anak mau masuk? Anak soleh, doanya masuk. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pulang umrah semakin semangat mendidik anak menjadi anak soleh, karena dia sudah merasakan pakaian-pakaian mati. Adakah harta ini bisa dibawa mati? Ada. Shadaqatul jariyah. Pulang dari umrah semakin semangat bersedekah karena dia sudah mati. Jadi nanti kalau pulang, kau tengok muka aku macam orang mati, karena aku tak pakai make up. Aku macam orang mati ini karena aku sudah mengingat mati, aku sadar mati dan aku akan mati. Mau jadi pejabat belum tentu jadi, mau jadi PNS belum tentu jadi, tapi mati pasti. Ada yang tak pasti mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Ustaz Somad ini nyepeh, mana ada lebih cepat. Nah, jadi intinya memang supaya kita siap. Jadi nanti kalau ditanya apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad waktu jumpa di Madinah itu, ada 5 poin. Apa aja yang 5 itu? Enggak ingat lagi entah apa lagi. Aku terpukau menengok batiknya itu dan kemana. Nah, jadi 5 itulah ya. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaan Ibu? Itu syaratnya di mana belinya ya? Silakanlah untuk membeli, tapi jangan sampai hanyut, lupa substansi kedatangan kita kemari. Itu 5 poin-poin penting. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, sadar ibadahnya ada tujuannya. Yang ketiga, napak tilas Nabi Ibrahim. Yang keempat, dihapuskan dosa dengan umrah. Yang kelima, kita ini sudah mati, Bu. Kita ini sudah mati, Pak. Tinggal lagi bagaimana mempersiapkan bekal kita. Pulang dari umrah ini makin semangat baca Quran, makin semangat berzikir, makin semangat karena kita sudah tahu bahwa kalau mati tidak ada siapapun bisa menolong. Kawan satu kamar pun tak bisa menolong, betul? Janjian, nanti kita ketemu di pintu ini, iya begitu hilang. Nanti kita sama di pulang, kau tunggu aku makan, ya iya begitu hilang. Baru gladi mati aja dia tak bisa nolong, apa lagi mati betulan.
Betul kan ini cakap kan? Semua mau menyelamatkan diri masing-masing. Begitu kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi wa abihi, ibu ayah lari, wa sahibatihi wa banihi, istri dan anak-anak lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Ibu udah merasakan itu selama di sini. Semua ingin mengurus dirinya masing-masing. Ingin kenyang sendiri, ingin sampai sendiri, ingin berhasil sendiri, ingin masuk raudhah sendiri. Mudah-mudahan kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita pikirkan saudara kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Itulah 5 poin. Mudah-mudahan menjadi pelajaran. Nanti kita ada ketemu lagi, umroh turun bersama, lalu kemudian tablik akbar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saya kembalikan ke Ustadz Dahrizal Dahlan, ketua rombongan 2. Ini rombongan 2. Rombongan 1 akan pulang ke Indonesia. Ini rombongan 2. Rombongan 1 kemarin tanya, Ustadz Tahalul kok enggak potong rambut? Saya akan gundul bersama rombongan 2. Ibu tepuk tangan, bapak nih, aku harus gundul. Ibu orang nggak tepuk tangan, bapak ini berarti aku mesti gundul. Yang pertama didoakan Nabi al-muhalliqin, yang bercukur habis. Yang kedua yang didoakan Nabi al-muqassirin, yang potong pendek. Nah, digundul, potong pendek. Nah, ibu setuju kalau bapak ini digundul? Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Terimalah ibadah umrah kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Sahhil lana umurana, mudahkan urusan kami. Balligh maqasidana, sampaikan niat baik kami. Waj'al abna'ana wa banatina minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak soleh dan solehah. Anzulis sakinata alaina, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al baldatana baldatan thayyibatan wa antal ghafur, jadikan negeri kami negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.